Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Syuhada. NPM saya 20 700 651 6074 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat vlog tentang untuk membahas menjawab soal-soal ujian tengah semester pengembangan sistem informasi. Di sini saya akan menjawab nomor 1 dari soal yang pertama. Analisis sistem merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan sistem. Jelaskan pengertian dan analisis sistem serta jelaskan karakteristik sistem. Analisis sistem atau sistem analisis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentukannya untuk membentuk bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Analisis sistem informasi adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. Yang pertama, batasan. Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termaksud di dalam sistem dan mana yang di luar sistem. Yang kedua, lingkungan. Segala sesuatu di luar sistem lingkungan yang menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Yang ketiga, masukan atau input. Sumber daya atau data, bahkan baku, peralatan, energi dari lingkungan yang dikonsumsi dan dimanipulasi oleh suatu sistem. Yang keempat, keluaran atau output. Sumber daya atau produk atau informasi, laporan, dokumen, tampilan, layar komputer, barang jadi yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan dalam suatu sistem. Yang kelima, ada komponen. Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi output. Komponen ini bisa merupakan substansi dari sebuah sistem. Yang keenam, penghubung atau interface, tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungan bertemu atau berinteraksi. Yang ketujuh, pengolah atau proses sistem. Suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, ada objektif dan goal. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. Itu jawaban dari nomor 1. Yang kedua, berikut soalnya. Jelaskan gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut jawaban dari nomor 2 ialah kerangka analisis dan desain sistem. Yang pertama, sistem informasi dalam organisasi mengkaptur dan mengelola data untuk menghasilkan informasi berguna yang mendukung organisasi dan karyawan, pelanggan, pemasokan, dan rekan kerja. Yang kedua, sistem informasi dapat dipandang dan dari berbagai macam perspektif, termasuk perspektif pemain, drive bisnis, drive teknologi yang digunakan sistem informasi, dan proses yang digunakan mengembangkan sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi menurut fungsi. Yang pertama, sistem
pemrosesan transaksi atau TPS, sistem yang memproses transaksi bisnis seperti pesanan, kartu absensi, pembayaran, dan pemesanan. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau MIS, sistem yang menggunakan data transaksi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan manajemen untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan atau DDS, sistem yang membantu para pembuat keputusan untuk mengidentifikasi dan memilih antara opsi dan keputusan. Yang keempat, sistem informasi eksekutif atau AIS adalah sistem yang dibuat untuk kebutuhan informasi unik dari para eksekutif yang merencanakan bisnis dan menilai performa rencana. Yang kelima, ada sistem ahli atau sistem pakar S atau disebut S, adalah sistem yang mengkaptur dan memproduksi ulang pengetahuan pemecahan masalah ahli atau pembuat keputusan dan memanipulasikan pemikiran ahli tersebut. Yang keenam, sistem komunikasi dan kolaborasi, sistem yang meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara orang-orang internal dan eksternal pada organisasi. Yang ketujuh, sistem otomatis atau kantor office otomatis, sistem yang membutuhkan karyawan membuat berbagai dokumen yang mendukung aktivitas kantor sehari-hari. Itu jawaban nomor 2. Dan soal nomor 3 yaitu jelaskan serta gambarkan tentang kesatuan sistem informasi. Jawaban saya terhadap nomor 3 yaitu kesatuan sistem informasi. Yang pertama, organisasi dilayani oleh kesatuan sistem informasi yang mendukung berbagai macam fungsi bisnis. Yang kedua, bisnis memiliki sistem informasi, yaitu front official atau mendukung fungsi-fungsi bisnis yang mencapai pelanggan mereka. Yang kedua, back office atau mendukung operasi-operasi bisnis internal dan berinteraksi dengan pemasok. Dari gambar aplikasi sistem informasi, penjelasan di atas penjelasan dari gambar tersebut. Yang nomor 1 yaitu yang pertama, proses transaksi pertama merespon ke input data transaksi, misalnya pesanan. Yang kedua, proses transaksi kedua menghasilkan transaksi output atau misalnya faktur. Yang ketiga, sistem informasi manajemen pertama hanya menghasilkan laporan atau informasi, misalnya laporan analisis penjual dengan menggunakan data yang disimpan dalam database transaksional atau dipelihara oleh sistem pemrosesan transaksi. Yang keempat, sistem informasi manajemen kedua menggunakan model-model bisnis, misalnya MPL, MRP untuk menghasilkan informasi manajemen operasional atau misalnya jadwal produksi. Yang kelima, perhatikan bahwa sebuah MIS mungkin menggunakan data dari beberapa database transaksional. Yang keenam, perhatikan bahwa snapshot data dapat dari database transaksional mengisi gudang data. Snapshot diambil dari berbagai macam interval waktu dan bagian lebih kecil data yang berbeda. Yang ketujuh, aplikasi dukungan putusan dan sistem informasi eksekutif akan menyediakan akses ready only ke gudang data dan untuk menghasilkan dukungan keputusan dan informasi manajemen eksekutif. Yang ke-8, sebuah sistem ahli masyarakat mensyaratkan database khusus yang menyimpan keahlian dalam bentuk aturan-aturan sistem. Yang ke-9, sistem ahli menerima masalah sebagai input atau misalkan haruskah kita memberikan kredit pada pelanggan tertentu, kemudian merespon masalah tersebut dengan solusi-solusi yang sesuai dengan berdasarkan keahlian sistem. Yang ke-10, sistem otomatisasi. Kantor pribadi berada di sekeliling organisasi untuk membantu kebutuhan individu untuk pemrosesan data dan bisnis. Sistem secara ini biasanya dikembangkan oleh pengguna sendiri, dana dijalankan pada komputer personal. Yang terakhir, ada sistem otomatis kantor work group.
sering berbasis pesanan atau email. Sistem ini merupakan solusi skala lebih kecil pada kebutuhan departemen. Itu jawaban dari nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4, yaitu jelaskan secara lengkap tentang pengembangan sistem mode driven. Mode driven adalah sebuah strategis sistem yang menekankan pembuatan gambar model-model sistem untuk membantu visualisasi dan analisis masalah, mengidentifikasi persyaratan bisnis. Dalam pengembangan mode driven terdapat beberapa pemodelan Witten et al. 2004, yaitu yang pertama pemodelan proses modeling. Pemodelan proses modeling adalah sebuah teknik berpusat pada proses yang dipopulerkan oleh metodologi analisis dan desain terstruktur, struktur analisis and design yang menggunakan model-model persyaratan proses bisnis untuk memperoleh desain perangkat lunak efektif untuk 23 sebulan sistem. Yang kedua, pemodelan data modeling. Pemodelan data modeling adalah sebuah teknik berpusat pada yang digunakan untuk memodelkan persyaratan dan bisnis dan mendesain sistem-sistem database yang memenuhi persyaratan tersebut. Yang ketiga, pemodelan objek modeling. Pemodelan objek modeling adalah sebuah teknik yang mencoba untuk menyatukan data dan proses ke dalam konsepsi tunggal yang disebut juga objek. Mungkin itu saja yang saya berikan jawaban dari soal-soal ujian pengembangan sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.